Sunday anak-anak semuanya yang ada di rumah. Kita kembali lagi, biarpun masih di ibadah sekolah minggu online, biarpun masih di rumah masing-masing nih, tapi kita mau tetap bersyukur sama Tuhan, kita masih bisa ibadah. Tetap semangat. Sebelum mulai kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari Tuhan kami sudah bisa beristirahat Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau siap Tuhan Yesus untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk beribadah Tuhan Yesus. Biarpun di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong pimpin Tuhan Yesus ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik semuanya. Kita mengucap syukur sama Tuhan dan kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Yuk, pakai gerakan tante. Pakai gerakan, bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Iya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita masih mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dan Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita mau angkat pujian KASIH. Semuanya masih bangkit berdiri dan pakai gerakan. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau serius, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian karya terbesar.
pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesus, ku pujian, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Senang rasanya ya saya bisa bertemu lagi dengan kalian walaupun kita tidak bertatap muka, tapi secara online kalian masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu begitu baik ya anak-anak ya, masih memberikan kesempatan kepada kita, kalian masih bisa mendengarkan firman Tuhan, dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana anak-anak rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu bagi kami. Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan ini, kiranya Tuhan yang memberkati dan setiap anak-anak dapat mengerti apa yang akan disampaikan dan mereka dapat mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mungkin kalian sekarang yang masih di rumah, kalian sedang mendengarkan firman Tuhan, kalian bersukacita, hati kalian penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik ya bagi kita semuanya. Anak-anak, Tante punya satu cerita yang pasti kalian tahu semuanya. Cerita ini tentang seorang tokoh anak perempuan namanya Dora. Pasti kalian tahu ya. Nah, Dora ini dengan rambut yang diponi, dia masih kecil, dia anak umur 6 tahun. Dora ini senang berpetualang, anak-anak. Kalian pasti tahu ya. Dora ditemani dengan teman-teman yang lainnya, juga seekor monyet.
namanya si Bud. Dia senang berpetualang. Apa sih yang dicari Dora? Dia selalu berjalan kemanapun. Nah, ada yang dicari si Dora, sesuatu. Misalnya, dia mencari jalan. Dia mencari mungkin ada harta yang ingin dia cari. Dia mungkin mencari sesuatu yang menjadi tujuannya. Nah, Dora ini cerdas sekali anak-anak, dan dia itu penuh dengan semangat. Dia selalu membawa teman-temannya, ayo teman-teman, kita akan mencari sesuatu. Kita akan mencari ke sana. Kita semuanya berjalan. Mereka mulai mencari, dan si Dora ini ceritanya tidak pernah putus asa anak-anak. Dia tidak pernah putus asa dengan apa yang menjadi rintangan selama dia berjalan, tetapi dia akan terus mencari sampai dia mendapatkan. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 13, saya akan bacakan. Ada tentang perumpamaan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, yaitu tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Saya bacakan dulu ayat 44-nya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Di dalam cerita ini diceritakan ada seorang yang kaya. Orang kaya ini pada zaman Yesus mempunyai banyak sekali hartanya. Tapi kebanyakan, ini di Palestina ya kejadian, kebanyakan orang yang kaya ini tidak mau uangnya dibelikan rumah. Karena apa? Karena zaman dulu sering terjadi peperangan. Jadi kalau misalnya dia udah membeli rumah yang besar, yang bagus ya, tiba-tiba ada perang. Wah, sayang kan, rumahnya hancur dan dia harus pindah lagi. Jadi orang-orang kaya ini berpikir, wah, bagaimana ya aku akan menyimpan uangku ini dalam bentuk emas, dalam bentuk perak. Lalu orang kaya ini berpikir, kalau aku mempunyai emas banyak, mempunyai perak banyak, aku akan menyimpannya di mana ya? Lalu dia berpikir lagi, kalau aku taruh di rumah, wah, jangan-jangan nanti malam ada penjahat, ada pencuri. Nah, akhirnya dia berpikir, aku akan membeli peti. Ya, anak-anak tahu ya, peti itu bentuknya kotak, berguna untuk menyimpan sesuatu. Peti itu dia taruh harta bendanya itu berupa emas dan perak itu di dalam peti. Nah, setelah dimasukkan ke dalam peti, lalu dia diam-diam dia pergi ke ladang. Ladangnya kepunyaannya tanpa setahu orang banyak. Nah, diam-diam dia menggali tanah di ladang itu. Dia gali sampai cukup dalamnya, lalu dia masukkan peti itu, ya anak-anak, dimasukkan ke dalam peti itu dimasukkan ke dalam tanahnya, lalu dia tutup. Dia lihat-lihat ada orang nggak? Nggak ada orang. Berarti nggak ada yang tahu kan? Nah, setelah aman, dia kasih tanda sesuatu, misalnya batang pohon atau misalnya apa saja yang dia ingat, supaya apa coba? Kalian tahu nggak? Supaya pada suatu hari jika dia memerlukan peti itu, harta itu untuk diambil, dia tahu, oh ini tempatnya. Jadi dia nggak sembarang gali. Nah, lalu dia beri tanda, terus dia pulang ke rumah. Wah, aman. Harta bendaku sekarang sudah aman. Dia pikir seperti itu ya. Nah, tapi anak-anak, kalau orang kaya ini nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya orang tua, dia tinggalnya cuma sendiri. Nah, lalu misalnya suatu hari orang kaya ini meninggal. Lalu harta itu siapa yang punya dong? Nggak ada yang punya ya? Nggak ada yang punya. Nah, pada suatu hari ketika orang ini sudah meninggal, ada orang yang sedang melihat-lihat. Dia melihat-lihat ladang. Wah, ladang ini kosong ya. Kayaknya kalau aku aku beli ladang ini, aku tanam dengan pohon-pohonan, dengan pohon sayur, dengan pohon buah, kayaknya baik juga ya. Nah, akhirnya anak-anak, dia mencoba melihat, bagus nggak tanahnya nih. Waktu dia menggali,
ada apa? Ada peti. Peti yang ternyata peti itu dia sebelum dia menggali sampai keluar petinya, dia udah berpikir, pasti peti ini penuh dengan uang emas, dengan perak. Wah, jadi gimana ya? Kalau diambil nggak boleh anak-anak. Itu bisa berhadapan dengan hukum. Nggak bisa ya, nggak boleh. Disangkanya pencuri. Lalu dia tutup lagi. Loh, kok ditutup lagi? Dia tutup lagi. Dia berpikir, kalau aku beli ladang ini, aduh, uangku nggak cukup. Baiklah, aku akan pulang. Lalu dia pulang ke rumah. Dia hitung-hitung harta bendanya. Dia hitung rumahnya berapa kalau dijual. Terus di rumahnya ada perabotan apapun, kalau dijual berapa harganya. Nah, setelah cukup uangnya, lalu dia pergi kepada orang yang mengerti urusan jual beli tanah itu. Dia bilang, saya mau membeli tanah ini. Saya mau membeli ladang ini. Oh, baiklah. Lalu dia keluarkan uangnya semua, dibelilah. Jadi anak-anak, ladang ini milik orang tadi, ya. Karena apa? Karena dia punya tujuan. Dia ingin sesuatu yang ada di bawah tanah itu, yaitu ada harta benda, ada peti yang berisi harta benda. Akhirnya setelah itu menjadi miliknya, berarti dia mau menggali, mau apapun, mau menanam apapun di ladang itu, bebas kan? Nah, akhirnya dia ambil peti itu. Wah, sekarang dia jadi orang kaya, anak-anak. Karena dia tahu di situ ada harta dan dia beli dengan segala apa yang dia miliki, ya. Lalu ada lagi satu lagi, bahwa ayat 45 ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Anak-anak, ada seorang saudagar kaya. Dia punya segala macam. Dia punya uang banyak, dia punya emas, punya perak, punya rumah yang bagus, punya ladang mungkin punya kebun-kebun. Pokoknya dia orang kaya banget. Nah, tapi hatinya sedih. Kenapa ya? Hatinya sedih karena dia punya keinginan sesuatu yang belum terlaksana. Apa itu? Dia ingin sekali mempunyai mutiara. Anak-anak tahu mutiara? Mutiara itu bentuknya bulat, putih ya, dan itu sangat berharga. Mutiara itu sangat mahal sekali. Yang asli sangat mahal sekali. Nah, lalu dia berjalan kian kemari, pergi ke luar negeri, kemanapun dia cari. Dia ingin mendapatkan mutiara itu. Pada suatu hari, dia bertemu dengan seseorang yang memiliki mutiara itu, anak-anak. Nah, lalu dia bilang sama orang pemilik ini, kamu mau jual berapa sih mutiara itu? Bagus sekali, aku pengen. Aku ingin sekali, kata-kata saudagar itu. Terus kata penjual itu, kata yang pemilik mutiara itu, dia bilang seperti ini, wah, harganya sekian. Dia kaget, anak-anak, saudagar kaya itu, padahal dia kaya, tapi dia kaget. Wah, mahal sekali. Dia buka dari kantongnya uang. Wah, kayaknya nggak cukup nih. Baiklah, tunggu ya Pak ya. Aku mau pulang dulu. Aku mau lihat di rumahku ada uang berapa banyak. Kalau misalnya ada yang perlu dijual, aku jual untuk membeli mutiara itu. Nah, akhirnya setelah dia bilang seperti itu kepada pemilik mutiara itu, beberapa hari kemudian dia datang. Dia bilang gini, Pak, saya udah punya uangnya. Saya udah cukupkan uangnya dan saya mau memiliki mutiara itu. Oh, baiklah. Lalu si orang itu memberikan mutiara itu. Ini Pak mutiaranya. Si bapaknya membayar. Si saudagar itu membayar dengan apa yang dihargakan. Mahal sekali anak-anak. Banyak sekali uangnya harus keluarkan. Tapi sekarang dia mendapatkan sukacita. Dia bilang, inilah yang aku idam-idamkan dari dulu. Sebuah mutiara yang indah yang akhirnya menjadi milikku. Dia pulang dengan sukacita. Dia pulang dengan senang hati. Ya, anak-anak, di dalam perumpamaan ini diceritakan tentang perumpamaan ini adalah tentang kerajaan surga. Ya, kerajaan surga itu mengenai keadaan di mana kita
menghadapi masalah, menghadapi pandemi seperti ini. Tapi kalau kita merasakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, maka itulah kerajaan surga yang sesungguhnya. Anak-anak, mungkin kalian bertanya, aduh tante gimana caranya ya saya mau cari kerajaan surga, harus mencari. Wah, bagaimana saya nggak ngerti. Anak-anak, kerajaan surga itu sesungguhnya ada di antara kita. Ya, kita mendapat kesempatan. Setiap ada kesempatan, carilah. Misalnya, anak-anak, ini misalnya ya, di rumah kalian. Mungkin kalian sekarang merasa jenuh, merasa bosan, merasa, aduh capek banget. Berbulan-bulan menghadapi seperti ini, nggak bisa sekolah, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan. Mungkin kalian mengeluh, kalian sedih. Ya, anak-anak, bukan kalian aja yang sedih, orang tua kalian juga pasti sedih. Nah, ini kesempatan kalian datang kepada orang tuamu. Kalian bilang sama mama, Mama jangan sedih ya. Mama kalian coba tanya deh, ya Mami ya, pasti Mami capek kan beberapa bulan ini. Iya anak-anak, kasihan Mami kalian mempunyai kerja yang ekstra, capek. Harus masak tiap hari, harus melayani anak-anaknya, harus membereskan semuanya yang di rumah. Itu ekstra kerja ya. Pasti kecapean ya Mami kalian. Nah, kalian bisa cari kesempatan datang kepada Mama capek ya. Ayo, apa dong yang bisa aku bantu? Ayo anak-anak, cari kesempatan. Ya, banyak kesempatan di mana di dalam satu keluarga ada kasih, ada saling tolong menolong, saling membantu. Enggak cuek-cuek aja. Biarin aja orang tua aku aja yang bekerja, aku mah nonton aja. Aku mah main HP aja gitu. Aku mah tinggal makan aja. Enggak seperti itu anak-anak. Belajar, kalian menghibur orang tua kalian yang udah lelah, capek, stres di rumah. Tapi kalau mereka mendengarkan kalian menghibur, pasti mereka juga akan merasakan sukacita. Oh, anakku, mari kita berdoa gitu ya. Kalian juga bisa ajak Mama kita doa yuk, supaya Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Jadi meskipun dalam segala keadaan apapun, kita menjadi kuat, kita menjadi anak-anak yang tangguh, nggak takut dengan segala apapun, karena Tuhan ada bersama kita. Ya anak-anak, belajar, hadirkanlah suasana kerajaan surga di rumahmu, dengan mengerti apa yang terjadi, dengan mendengarkan nasihat orang tuamu, dengan menolong mereka, dengan saling mengasihi, nggak marah-marah, belajar sabar. Ya, kan, percaya anak-anak, kalau kita terus berseru kepada Tuhan, berdoa, minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Ya, jadikanlah Tuhan harta yang terindah di dalam hati kita. Kita nggak usah cari kemana-mana jauh-jauh. Kerajaan surga itu ada di tengah-tengah kita. Setiap kesempatan itu ada bagi kita. Ya, nah anak-anak, kalian menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat seperti itu. Kalian menjadi anak-anak yang selalu memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap apa yang kalian lakukan. Sekian firman Tuhan. Di dalam ayat hafalan ada dikatakan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya anak-anak, kalian mungkin mengerti ya kata-kata ini ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya nanti dulu. Ya, yang lainnya enggak diutamakan. Prioritaskan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka akan ada sukacita di dalam hati kalian. Maka akan ada damai sejahtera di dalam rumah tangga kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Masih ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami.
Tuhan mau dengarkan doa kami, Tuhan mau bukakan jalan bagi kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan yang turut campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang menolong mereka, untuk mereka tetap sabar, untuk mereka tetap taat setia kepada Engkau, untuk mereka tetap mau mendengarkan suara-Mu. Kami menyerahkan dalam setiap apa yang mereka hadapi. Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang tahan banting bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.